Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan dukung terus channel Cantika Story. Dengarkan hingga akhir. Karena di balik perjalanan Lala, ada pelajaran hidup yang akan membuat hati kalian bergetar. Lala, gadis muda asal Indonesia, wajahnya lembut, matanya teduh namun menyimpan cahaya tekad yang kuat. Ia tumbuh di keluarga yang bisa dikatakan cukup berada, namun keharmonisan itu retak saat ayah dan ibunya bercerai. Sejak saat itu, Lala hanya tinggal berdua bersama ibunya, seorang wanita tangguh yang berjuang agar putrinya tetap tumbuh menjadi wanita kuat dan berpendidikan. Hari-harinya diisi dengan semangat belajar. Ia menempuh pendidikan tinggi di jurusan perkantoran, berharap bisa bekerja di perusahaan besar dan membantu sang ibu. Setelah lulus, Lala mulai mengirimkan lamaran kerja ke berbagai tempat. Namun waktu demi waktu berlalu, tak ada satupun yang memberikan kabar baik. Malam itu, Lala duduk di teras rumah, memandangi langit yang mulai gelap. Suara jangkrik terdengar samar, dan ibunya datang membawa secangkir teh hangat. "Masih belum ada kabar, Nah?" tanya ibunya lembut. Lala hanya menggeleng, menatap kosong ke arah jalan kecil di depan rumah. Hatinya penuh kegelisahan. Ia tidak ingin terus membebani ibunya. Dan di saat itulah, sebuah keputusan besar terlintas di pikirannya. "Bu," suara Lala lirih. "Bagaimana kalau aku coba kerja ke luar negeri? Ke Arab mungkin, katanya di sana banyak peluang untuk pekerja wanita. Aku ingin bantu ibu juga." Ibunya terdiam cukup lama. Tatapan matanya kosong menatap jauh, seolah sedang menimbang antara harapan dan kekhawatiran. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan menggenggam tangan putrinya. "Kalau itu jalanmu, ibu izinkan. Tapi jangan pernah lupa sholatmu, Nak. Jangan lupa Allah dimanapun kau berada." Malam itu, Lala menangis dalam diam. Air matanya menetes bukan karena takut, tapi karena rasa haru dan tanggung jawab besar yang kini dipikul di pundaknya. Ia berjanji dalam hati, akan berangkat bukan sekadar mencari pekerjaan, tapi juga mencari arti hidup yang sesungguhnya. Beberapa minggu kemudian, Lala mulai mencari informasi tentang pekerjaan di Arab lewat media sosial. Dan suatu hari, ia menemukan pengumuman lowongan dari sebuah perusahaan besar Arab Saudi. Posisinya sesuai dengan bidang yang ia kuasai, administrasi perkantoran. Dengan penuh semangat, ia menyiapkan semua dokumen dan melamar pekerjaan itu. Selang beberapa hari, email dari perusahaan itu masuk ke ponselnya. Tangannya bergetar ketika membukanya. Tertulis di sana, "Selamat, Anda dipanggil untuk wawancara virtual." Lala bersujud syukur. Ia tak berhenti mengucap kalimat, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah." Hari wawancara tiba. Dengan penampilan rapi, jilbab sederhana, dan senyum penuh keyakinan, Lala menghadapi layar laptopnya. Suara seorang pria Arab yang fasih berbahasa Inggris terdengar. Ia memperkenalkan diri sebagai Ali, manajer utama perusahaan tersebut. Pertanyaan demi pertanyaan dijawab Lala dengan percaya diri. Dan di akhir wawancara, pria itu berkata pelan, "Selamat, Lala. Kami menerima kamu di perusahaan kami." Air mata kebahagiaan langsung mengalir di pipinya. Hari itu, Lala tahu, hidupnya baru saja berubah. Beberapa hari kemudian, koper besar telah siap di ruang tamu. Ibunya berdiri di depan pintu dengan mata yang berkaca-kaca. "Jaga dirimu baik-baik di sana, Nak. Jangan lupa kabari ibu." Lala memeluk ibunya erat. "Doakan Lala, Bu. Semoga Allah jaga setiap langkahku." Suara pesawat bergema di langit sore. Langkah kaki Lala terasa berat saat meninggalkan tanah kelahirannya, namun hatinya penuh keyakinan. Ia menatap ke arah jendela pesawat dan berbisik dalam hati. "Bismillah, semoga ini langkah menuju masa depanku." Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Arab Saudi. Udara panas menyambut tubuhnya. Lala berdiri di depan pintu bandara dengan hati berdebar. Dari kejauhan, ia melihat gedung tinggi berlogo perusahaan yang kini akan menjadi tempat kerjanya. Ia menarik napas panjang, menatap langit, dan tersenyum kecil. Lala tak tahu bahwa takdir Allah akan mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Seseorang bernama Ali.
Pria muda Arab, sukses, namun kesepiannya hanya bisa diisi oleh satu hal, kehadiran wanita yang kelak ia temui di depan pintu perusahaan itu. Langit Arab tampak cerah pagi itu. Sinar matahari memantul di dinding kaca biru gedung megah tempat Lala akan bekerja. Ia berdiri di depan pintu masuk perusahaan itu dengan langkah pelan dan hati berdebar. Tas hitam di tangannya terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena rasa gugup yang tak bisa disembunyikan. Udara hangat gurun menembus kain abaya yang ia kenakan. Dari kejauhan, ia melihat para pegawai berjalan cepat masuk ke dalam gedung, sebagian berbicara dalam bahasa Arab yang belum sepenuhnya ia pahami. Lala menunduk, menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik. Bismillah, semoga ini awal yang baik, ya Allah. Saat ia melangkah ke depan, tiba-tiba seseorang berdiri tepat di hadapannya. Seorang pria muda Arab dengan wajah tegas, kulit sawo matang, janggut tipis, dan tatapan mata yang tajam namun hangat. Pakaian kantornya tampak rapi, dan aroma parfum khas timur tengah menguar lembut di udara. Pria itu menatap Lala beberapa detik, seolah ada sesuatu yang membuatnya terdiam. Kemudian ia tersenyum kecil dan berkata dengan bahasa Inggris yang fasih, "Selamat datang. Kau pasti Lala dari Indonesia?" Lala terkejut, lalu tersenyum gugup. "Iya, benar. Tapi maaf, apakah Anda karyawan di sini juga?" Pria itu tersenyum, menatapnya dengan lembut. "Ya, bisa dibilang begitu. Ayo, aku antar kau ke dalam." Tanpa banyak bicara, pria itu melangkah lebih dulu, sementara Lala mengikuti di belakang. Gedung itu terasa sangat besar dan mewah. Dinding kaca bening memperlihatkan pemandangan kota Arab yang indah, sementara lantai marmer putih berkilau di bawah sinar lampu gantung kristal. Lala hanya bisa menatap sekeliling dengan kagum. Dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, tempat ini seperti mimpi." Mereka berhenti di depan sebuah ruangan besar bertuliskan Main Office. Pria itu mendorong pintu, lalu mempersilakan Lala masuk. Di dalam ruangan itu terdapat meja besar, layar komputer canggih, dan rak penuh berkas. Ia kemudian duduk di balik meja, lalu berkata dengan nada lembut tapi berwibawa, "Silakan duduk, Lala." Lala menuruti dengan sopan. Namun, baru beberapa detik berlalu, hatinya bergetar saat pria itu berkata, "Perkenalkan, namaku Ali. Aku pemilik perusahaan ini." Lala terdiam. Mata bulatnya membesar tak percaya. Ia mengingat kembali bagaimana ia bersikap biasa saja di depan kantor tadi. Pipinya terasa panas, wajahnya memerah, dan ia buru-buru menunduk. "Maaf Tuan, saya tidak tahu kalau Anda pemilik perusahaan ini. Saya benar-benar tidak bermaksud bersikap tidak sopan." Ali tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Lala. Aku justru senang melihatmu bersikap apa adanya. Itu lebih berharga daripada kepura-puraan." Suasana hening sejenak. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar samar. Ali memandangi Lala seolah sedang menelusuri sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada ketenangan dalam tatapan gadis itu yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Ali membuka berkas di mejanya, lalu berkata, "Aku sudah membaca riwayat hidupmu. Kau lulus dengan nilai bagus, dan aku yakin kau punya potensi besar. Mulai hari ini, kau resmi bergabung sebagai kepala karyawan di bagian administrasi. Aku ingin kau pimpin tim baru yang sedang kami bentuk." Lala menatapnya terkejut. "Terima kasih banyak Tuan, saya akan berusaha sebaik mungkin." Ali tersenyum tipis, lalu menjawab, "Jangan panggil aku Tuan. Cukup panggil aku Ali." Nama itu kini terpatri kuat dalam hati Lala. Ali. Nama yang sederhana, tapi terasa begitu dalam saat diucapkan. Hari-hari pertama bekerja terasa melelahkan bagi Lala. Ia harus beradaptasi dengan budaya kerja yang baru, bahasa yang berbeda, dan tanggung jawab yang besar. Namun setiap kali ia mulai merasa lelah, ada satu hal yang membuat semangatnya kembali, senyum Ali yang selalu muncul setiap kali mereka bertemu di lorong atau di ruang rapat. Ali sering datang ke ruang kerjanya hanya untuk menanyakan hal kecil, seperti, "Bagaimana kabarmu hari ini?" Atau sekadar menyerahkan laporan sambil tersenyum hangat. Awalnya Lala menganggap semua itu hanya bentuk perhatian dari atasan.
Namun lama-kelamaan, setiap kehadiran Ali membuat jantungnya berdegup tak beraturan. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di antara mereka. Sesuatu yang lembut, hangat, tapi belum berani disebut cinta. Suatu sore, ketika semua karyawan sudah pulang, Lala masih duduk di ruangannya, merapikan berkas-berkas. Pintu tiba-tiba diketuk pelan, dan suara itu terdengar. "Lala, masih di sini?" Ia menoleh. Ali berdiri di depan pintu dengan membawa 2 cangkir kopi. "Ini untukmu. Kau pasti lelah." Lala tersenyum, menerima cangkir itu dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Ali." Mereka duduk berhadapan dalam keheningan yang nyaman. Cahaya lampu redup menerpa wajah Lala, membuat matanya tampak lebih indah. Ali menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kau tahu, ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda dari wanita lain di sini. Aku tidak tahu apa, tapi setiap kali melihatmu, hatiku menjadi tenang." Lala menunduk. Wajahnya memerah, dan dadanya terasa sesak oleh perasaan yang belum berani ia akui. Hanya satu kalimat yang mampu keluar dari bibirnya. "Terima kasih, Ali, mungkin Allah memang mempertemukan kita bukan tanpa alasan." Ali terdiam, namun senyumnya menjawab semuanya. Dan di ruang sunyi itu, 2 hati yang berbeda asal, mulai disatukan oleh takdir yang lembut namun pasti. Hari-hari berganti. Waktu berjalan begitu cepat sejak Lala pertama kali memulai pekerjaannya di perusahaan besar itu. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari siapapun. Langkahnya ringan, suaranya lembut, namun semangatnya tinggi. Karyawan lain mulai mengenalnya sebagai sosok yang ramah dan teliti, selalu memberikan senyum meski tubuhnya lelah. Ali, sang pemilik perusahaan, mulai memperhatikan setiap gerak Lala dari jauh. Ada kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Baginya, Lala berbeda dari wanita Arab pada umumnya. Ia sederhana, rendah hati, dan selalu berbicara dengan sopan. Ketulusan itu memantul jelas dari setiap kata dan tatapan matanya. Suatu pagi, ketika semua karyawan sudah sibuk dengan pekerjaannya, Ali berdiri di depan kaca besar ruang kerjanya sambil menatap halaman kantor. Matanya mengikuti langkah Lala yang baru tiba, menunduk sopan sambil membawa map dan dokumen. Angin lembut menggerakkan jilbabnya, membuat waktu seolah berhenti sesaat. Ali tersenyum samar. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, kenapa gadis ini selalu membuatku ingin melihatnya setiap hari?" Hari itu, Lala sedang memeriksa laporan keuangan bersama timnya di ruang rapat kecil. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan sosok Ali muncul dengan senyum ramah. Seluruh karyawan berdiri memberi salam. Namun Ali langsung berkata lembut, "Tidak perlu terlalu formal, aku hanya ingin melihat hasil kerja kalian." Ia berjalan mendekat, lalu berhenti di sisi Lala. Tangannya menunjuk ke arah layar laptop yang menampilkan data. "Apa ini hasil yang kamu olah sendiri?" Lala mengangguk pelan. "Iya, Ali. Tapi mungkin masih ada kekurangan." Ali menatapnya dengan kagum. "Tidak, ini luar biasa. Kau punya ketelitian yang jarang dimiliki orang lain." Lala tersenyum malu. "Terima kasih, Ali. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Dalam hati, Ali merasa sesuatu bergetar. Sebuah rasa yang tidak lagi bisa ia abaikan. Setiap kali Lala tersenyum, hatinya menjadi tenang. Setiap kali ia berbicara, dunia terasa lebih lembut. Hari-hari berikutnya, perhatian Ali terhadap Lala semakin jelas. Ia sering mengundangnya untuk makan siang bersama di kantin khusus karyawan dengan alasan membicarakan pekerjaan. Namun percakapan mereka selalu berakhir dengan tawa ringan dan kisah kecil tentang kehidupan masing-masing. Suatu siang, di tengah waktu istirahat, Ali bertanya pelan, "Lala, apa yang membuatmu memutuskan untuk bekerja jauh dari negeri sendiri? Bukankah berat meninggalkan keluarga?" Lala menatap langit-langit, lalu menjawab dengan suara lirih, "Berat, Ali. Tapi ibu selalu bilang, rezeki bisa datang dari mana saja asalkan kita yakin dan berserah pada Allah. Aku hanya ingin membahagiakan ibu. Itu saja." Ali menatapnya dalam diam. Jawaban itu sederhana, tapi menghunjam hatinya. Ia melihat sosok wanita yang bukan hanya cantik secara rupa, tapi juga cantik dalam ketulusan dan niat.
Malam itu, ketika semua karyawan sudah pulang, Lala masih di kantor menyelesaikan laporan. Lampu ruangan redup, hanya ada suara ketikan jari di atas keyboard. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Ali muncul di depan pintu, membawa 2 gelas minuman hangat. "Kau belum pulang?" tanya Ali lembut. Lala menoleh sambil tersenyum lelah. "Belum, Ali. Aku ingin menyelesaikan ini malam ini juga." Ali mendekat, meletakkan minuman itu di atas meja, lalu duduk di kursi seberangnya. "Mengagumkan. Di sini jarang sekali aku menemukan karyawan sepekerja keras dirimu." Lala menatapnya sekilas, lalu kembali menatap layar laptop. "Terkadang kerja keras membuatku lupa waktu, tapi aku merasa tenang saat melakukannya." Ali tersenyum. "Tenang ya? Mungkin karena hatimu memang tenang. Dan orang yang punya ketenangan seperti itu, biasanya dekat dengan Allah." Kalimat itu membuat dada Lala terasa hangat. Ia menunduk lalu menjawab pelan, "Kalau aku bisa tetap tenang di negeri orang, itu semua karena Allah. Aku percaya, Dia tidak akan meninggalkan hambanya yang berjuang dengan ikhlas." Suasana tiba-tiba menjadi hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan. Ali menatap wajah Lala dalam cahaya lampu yang lembut, lalu berkata dengan nada serius namun penuh kejujuran, "Lala, aku ingin jujur. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa ada sesuatu yang tumbuh di hatiku. Sesuatu yang membuatku ingin selalu melindungimu." Lala terkejut. Wajahnya memerah, jantungnya berdebar kencang. Ia menatap Ali dengan mata berkaca-kaca, lalu menunduk sambil berucap, "Ali, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi mungkin, ini juga perasaan yang sama." Ali tersenyum lembut. Ia tidak menyentuhnya, tidak berkata lebih banyak, hanya menatap dalam diam. Karena dalam diam itulah cinta mereka mulai tumbuh. Bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tapi karena dua hati yang sama-sama merasakan kedamaian saat menyebut nama Allah di tengah kesibukan dunia. Sore itu, angin di kota Riyadh berhembus lembut. Langit berwarna jingga keemasan, seolah menandai sesuatu yang akan berubah dalam hidup Lala. Di ruang kerjanya, ia sedang menata berkas-berkas ketika suara langkah lembut terdengar mendekat. Pintu terbuka pelan, dan di sana berdiri sosok yang kini begitu akrab di matanya, Ali. "Lala," ucapnya lembut. "Kau sibuk malam ini?" Lala menoleh dan tersenyum. "Tidak terlalu, Ali." "Kenapa?" Ali tersenyum kecil. "Aku ingin mengajakmu ke rumahku. Ada jamuan kecil bersama keluargaku. Mereka ingin mengenalmu lebih dekat, karena sering mendengar aku memujimu di rumah." Lala tertegun. Pipinya memerah, matanya menatap Ali dengan canggung. Apakah aku tidak akan merepotkan?" Ali menggeleng, menatapnya dengan tatapan hangat. "Tidak, Lala. Justru aku ingin mereka tahu siapa wanita yang membuatku lebih tenang akhir-akhir ini." Lala terdiam. Kalimat itu membuat dadanya bergetar halus. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan senyum yang malu-malu. "Baiklah, Ali. Aku ikut." Malam itu, mobil hitam berhenti di depan rumah besar dengan gerbang ukiran Arab yang mewah. Lampu-lampu taman berkelip lembut, dan aroma bunga melati menguar di udara. Lala turun perlahan, mengenakan abaya putih polos dan jilbab krem muda yang membuat wajahnya terlihat bersinar lembut. Ali menuntunnya masuk. Di dalam, beberapa orang keluarga Ali telah duduk rapi di ruang tamu yang luas, dindingnya penuh kaligrafi emas bertuliskan ayat suci Al-Quran. Suasana terasa hangat namun penuh wibawa. Seorang wanita paruh baya tersenyum ramah menyambut Lala. "Jadi ini gadis yang sering disebut Ali?" katanya sambil menatap lembut. Ali menjawab cepat, "Iya, Ibu." "Inilah Lala." Lala menunduk hormat, mencium tangan sang ibu dengan sopan. "Assalamualaikum, Wemem. Saya Lala. Terima kasih sudah mengizinkan saya berkunjung." Wanita itu tersenyum haru, memandang menantunya yang mungkin belum ia sadari akan datang secepat ini. "Waalaikumsalam, Nak Lala. Kau cantik dan sopan sekali. Tidak heran Ali sering memujimu." Ali hanya tersenyum, sementara Lala menunduk menahan malu. Setelah duduk dan berbincang ringan, suasana berubah hening ketika Ali tiba-tiba berdiri dan menatap keluarganya dengan tatapan dalam.
Ibu, ayah, aku ingin menyampaikan sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Lala memandang bingung, tak tahu apa yang akan dikatakan Ali. Dengan langkah tenang, Ali berdiri di hadapan Lala. Napasnya terdengar pelan, tapi hatinya berdegup kencang. Ia lalu berlutut di depan gadis itu, di tengah keluarga besarnya, sambil menggenggam sebuah kotak kecil berwarna biru tua. Lala, suaranya bergetar, aku tahu ini terlalu cepat. Tapi aku tidak ingin menunggu terlalu lama hanya untuk menyadari bahwa Allah telah mempertemukan aku dengan wanita yang tepat. Ia membuka kotak itu, menampakkan cincin emas dengan permata kecil yang berkilau lembut. Aku tidak ingin kau hanya menjadi bagian dari kantorku. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Lala, maukah kau menikah denganku? Ruangan mendadak hening. Udara seperti berhenti bergerak. Lala menatap Ali dengan mata yang mulai basah. Ia tak pernah membayangkan, pria yang awalnya hanya atasan, kini melamarnya di depan keluarganya sendiri. Air mata menetes di pipinya. Suara hatinya gemetar. Ali, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi kalau ini memang kehendak Allah, aku terima. Ali tersenyum. Ia bangkit, lalu mengenakan cincin itu di jari manis Lala dengan penuh kelembutan. Keluarga Ali bersorak kecil, wajah sang ibu tampak bahagia, dan suasana berubah menjadi haru. Malam itu menjadi saksi cinta dua insan yang dipertemukan bukan oleh kebetulan, tapi oleh takdir yang telah tertulis. Setelah semua tamu pulang, Lala berdiri di balkon rumah itu, menatap langit malam Arab yang bertabur bintang. Ali datang mendekat dan berdiri di sampingnya. Lala, katanya pelan. Kau tahu apa yang paling membuatku yakin hari ini? Lala menoleh perlahan. Apa itu, Ali? Ali tersenyum lembut. Karena aku melihat bagaimana Allah bekerja di antara dua hati yang tak pernah berencana bertemu. Kau datang jauh dari Indonesia, bukan hanya untuk bekerja. Kau datang untuk menepati takdir. Lala terdiam, lalu meneteskan air mata. Ia menatap langit, bibirnya bergetar lirih. Terima kasih, ya Allah, telah mempertemukan aku dengan dia di tempat yang tak pernah aku duga. Malam itu, di bawah langit Arab yang saksi akan cinta mereka, Lala merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu bahwa cintanya kini bukan hanya miliknya, tapi juga milik Allah yang mempertemukannya dengan lelaki yang tepat. Beberapa hari telah berlalu sejak malam lamaran itu. Namun setiap kali Lala menatap cincin di jarinya, hatinya masih bergetar seolah baru kemarin Ali mengucapkan kata-kata itu. Ia masih sulit percaya bahwa dirinya, seorang gadis Indonesia sederhana, kini dilamar oleh pria Arab terpandang. Pagi itu, matahari menyinari jendela apartemen kecil tempat Lala tinggal. Suara burung di luar membuat suasana terasa tenang. Namun di dalam hatinya, ada kerinduan yang tiba-tiba tumbuh kuat, kerinduan pada seseorang yang sejak awal menjadi alasannya merantau. Ibu, bisik Lala lirih. Andai ibu tahu, Lala sudah dilamar. Ibu pasti bahagia. Lala pun menatap layar ponselnya, jari-jarinya bergetar ketika menekan tombol panggilan video. Suara sambungan terdengar, lalu wajah tua yang penuh kasih muncul di layar. Iya, Nak Lala, apa kabar? Sudah lama ibu tidak lihat wajahmu. Lala menahan tangis. Senyumnya getir, namun matanya berbinar bahagia. Alhamdulillah ibu. Lala baik. Ibu sehat kan? Ibunya mengangguk pelan. Ibu sehat, nak. Tapi ibu selalu rindu kamu. Gimana pekerjaanmu di sana? Semoga semuanya lancar. Lala menarik napas dalam. Ibu, sebenarnya ada sesuatu yang ingin Lala sampaikan. Ibunya menatap penasaran. Ada apa, nak? Lala menggigit bibirnya sebentar sebelum akhirnya berani berkata. Ibu, Lala sudah dilamar, Bu. Oleh atasan Lala di sini. Namanya Ali. Orangnya baik, sopan, dan dia ingin menikah dengan Lala secara resmi. Wajah sang ibu membeku sejenak. Lalu air mata bahagia mulai mengalir. Masya Allah. Lala, benar? Ya Allah, ibu tidak tahu harus bilang apa. Ibu hanya bisa bersyukur. Kau pantas bahagia, nak. Lala pun menangis di seberang layar. Lala tidak akan menikah tanpa kehadiran ibu.
Lala ingin ibu datang ke sini mendampingi Lala di hari itu. Ibunya menatap lembut, suaranya bergetar. Ibu mau sekali nak. Tapi perjalanan jauh, ibu takut tidak kuat. Ibu kuat bu. Demi Lala. Demi kebahagiaan kita berdua, kata Lala sambil menahan isak. Ali yang kebetulan datang mendengar percakapan itu, mendekat dan menunduk hormat di depan layar. Assalamualaikum ibu. Saya Ali. Insya Allah, saya akan menjaga Lala dengan sepenuh hati. Saya juga akan menjemput ibu sendiri ke Indonesia. Mohon izinkan kami menikah dengan restu ibu. Air mata sang ibu semakin deras. Waalaikumsalam. Nak Ali. Kalau begitu, ibu izinkan. Ibu titip anak ibu ya. Jangan sakiti hatinya, karena dia seluruh hidup ibu. Ali tersenyum haru. Insya Allah ibu. Saya tidak akan biarkan air matanya jatuh kecuali karena bahagia. Beberapa minggu kemudian, kabar kedatangan Ibu Lala memenuhi rumah keluarga Ali. Ali menepati janjinya. Ia terbang ke Indonesia untuk menjemput sang ibu secara langsung. Ketika bertemu, Ibu Lala tak kuasa menahan air mata. Terima kasih Nak Ali, sudah mau repot-repot menjemput orang tua sepertiku. Ali menunduk rendah dan menjawab, tidak ibu. Saya justru berterima kasih karena ibu telah melahirkan wanita sebaik Lala. Perjalanan mereka kembali ke Arab penuh kehangatan. Di pesawat, Ali sesekali menenangkan sang ibu yang tampak gugup, sementara Lala tak berhenti menatap mereka berdua dengan senyum syukur. Setibanya di Arab, keluarga Ali menyambut Ibu Lala dengan penuh hormat. Mereka memperlakukannya layaknya keluarga sendiri. Ibu Lala terharu, menatap putrinya dengan mata yang berbinar. Lala, ibu tidak menyangka kau bisa diterima di lingkungan seperti ini. Allah memang maha baik. Lala menggenggam tangan ibunya erat. Semua ini karena doa ibu. Andai tanpa doa ibu, Lala tidak akan sampai sejauh ini. Hari demi hari pun diisi dengan persiapan pernikahan. Rumah keluarga Ali menjadi ramai oleh kegiatan. Para perempuan menyiapkan pakaian pengantin, para pria mengatur undangan dan tempat akad. Sementara itu, Lala sering duduk di kamar bersama ibunya, membicarakan masa kecil mereka sambil menitikkan air mata bahagia. Suatu malam, ketika semuanya tertidur, Lala keluar ke halaman rumah. Langit Arab tampak luas, dihiasi bintang yang berkilau seperti butiran cahaya dari surga. Ia menatap ke atas dan berucap lirih. Ya Allah, Engkau yang dulu menyaksikan air mata kesedihanku ketika sulit mencari pekerjaan. Kini Engkau juga yang menyaksikan air mata syukurku. Engkau membawaku jauh hanya untuk mempertemukan aku dengan takdirku. Dari belakang, langkah lembut mendekat. Ali berdiri dengan senyum tenang. Lala, malam ini indah sekali. Dan aku berjanji, setiap malam setelah ini, akan kuusahakan seindah ini untukmu. Lala menunduk, pipinya memerah. Terima kasih, Ali. Aku tidak tahu apa yang sudah kulakukan hingga Allah memberiku seseorang sebaik dirimu. Ali menatapnya penuh kasih. Karena kau tulus, Lala. Dan ketulusan selalu dipertemukan dengan cinta yang tulus pula. Malam itu menjadi malam penuh doa. Dua hati berlutut dalam rasa syukur yang sama. Dan di langit Arab yang sunyi, Allah menulis takdir baru, tentang seorang wanita Indonesia dan lelaki Arab yang akan segera bersatu dalam ikatan suci. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Fajar di langit Arab tampak begitu indah, seolah menyambut hari sakral dua insan yang dipertemukan oleh takdir Allah. Udara pagi terasa sejuk, dan di antara cahaya mentari yang menembus jendela, Lala duduk di depan cermin dengan hati yang bergetar. Tangannya gemetar saat mengenakan abaya putih berhias renda halus di tepiannya. Wajahnya dipoles lembut oleh seorang perias, namun senyum di bibirnya tampak alami, senyum seorang wanita yang akan melangkah ke kehidupan baru. Di sisi lain kamar, ibunya berdiri sambil memandang Lala dengan mata berkaca-kaca. Anakku, suara ibunya lirih, rasanya baru kemarin ibu menuntunmu belajar berjalan. Sekarang, ibu yang akan menuntunmu menuju pelaminan. Lala tak mampu menahan air matanya. Ia bangkit dan memeluk ibunya erat. Terima kasih ibu. Tanpa doa dan restu ibu, Lala tidak akan sampai sejauh ini. Doakan pernikahan Lala diberkahi Allah, Bu.
Ibunya mengangguk, suaranya bergetar penuh haru. Ibu tidak meminta banyak, nak. Ibu hanya ingin kau bahagia dan selalu menjaga sholatmu, dimanapun kau berada. Sementara itu, di aula besar tempat akad akan berlangsung, suasana sudah tertata megah. Dinding ruangan berhias kain putih berlapis emas. Lampu kristal bergantungan di atas kepala, memantulkan cahaya lembut ke setiap sudut ruangan. Para tamu berdatangan, sebagian mengenakan pakaian khas Arab, sebagian lagi sahabat Lala sesama pekerja Indonesia yang datang memberikan doa. Ali berdiri di depan meja akad, mengenakan gamis putih dan sorban krem di bahunya. Wajahnya tampak tenang, namun di dalam dadanya bergetar rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap para saksi yang duduk di sisi kanan dan kiri, lalu memejamkan mata sebentar, memohon dalam hati. Ya Allah, jadikan akad ini jalan menuju keberkahan. Jadikan cintaku untuknya cinta yang engkau ridho. Musik lembut mulai terdengar. Lala melangkah masuk ke aula dengan langkah perlahan. Setiap mata memandangnya takjub. Abaya putihnya berkilau dalam cahaya lampu, sementara wajahnya tertunduk penuh kesopanan. Ali menatapnya dari jauh, dan dalam sekejap, hatinya bergetar. Bukan karena rupa, tapi karena ia tahu di hadapannya kini berdiri wanita yang telah ditakdirkan Allah untuknya. Ketika Lala duduk di samping ibunya, seorang ustaz berdiri di depan mereka dan membuka akad dengan doa. Suasana ruangan menjadi sunyi. Semua menunduk khusyuk. Lalu suara tegas dan berwibawa dari ustaz itu memecah keheningan. Ali bin Hasan, apakah engkau menerima Lala binti Suryani sebagai istrimu dengan mahar yang telah disepakati? Ali menarik napas dalam, lalu menjawab lantang dengan suara bergetar. Aku terima nikahnya Lala binti Suryani dengan mahar yang telah disepakati, karena Allah Ta'ala. Suasana hening sejenak, kemudian disambut seruan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Air mata Lala menetes tanpa bisa ditahan. Tangannya menutup wajah, sementara ibunya menangis bahagia di sampingnya. Ali menoleh ke arah Lala, lalu mendekat dengan langkah perlahan. Ia menggenggam tangan Lala dengan lembut, dan untuk pertama kalinya, ia menatap istrinya itu dengan tatapan penuh cinta dan tanggung jawab. Mulai hari ini, aku bukan hanya ingin menjadi pemimpinmu, tapi juga pelindungmu. Aku janji, Lala, aku akan mencintaimu bukan hanya karena dirimu, tapi karena Allah. Lala menunduk, suaranya lirih namun penuh makna. Dan aku akan berusaha menjadi istri yang taat, Ali. Menemanimu bukan hanya di dunia, tapi semoga juga sampai di akhirat. Suara para tamu kembali pecah dalam doa dan ucapan selamat. Bunga-bunga putih dilempar ke udara, harum dupa memenuhi ruangan. Ibu Lala memeluk putrinya erat, lalu berbisik di telinganya. Lala, ibu bangga padamu. Kau telah menemukan lelaki yang membuatmu dicintai dengan cara yang diridhu Allah. Malam pun tiba. Setelah semua tamu pulang, Lala dan Ali duduk di balkon rumah bersama ibu. Langit malam di Arab bertabur bintang, seperti berlapis cahaya doa dari langit. Ali menatap istrinya sambil berkata pelan, Lala, dulu aku hanya seorang pria yang sibuk mengejar dunia. Tapi setelah mengenalmu, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan dari harta atau jabatan, tapi dari hati yang dekat dengan Allah. Lala menatapnya dengan mata yang berkilau oleh air mata syukur. Dan aku belajar darimu, Ali, bahwa cinta yang diridhu Allah selalu datang dengan cara yang indah dan waktu yang tepat. Malam itu mereka berdoa bersama, mengucap syukur atas pertemuan yang tak pernah direncanakan namun begitu sempurna di mata Allah. Dan di bawah langit Arab yang sunyi, dua hati bersatu dalam akad suci, memulai kisah cinta yang tak hanya di dunia, tapi juga dalam rahmat Allah di setiap langkah mereka. Pagi pertama setelah pernikahan itu, sinar mentari Arab masuk lembut melalui jendela kamar mereka. Lala terbangun di samping Ali, masih dengan rasa haru yang belum hilang. Suara adzan subuh terdengar dari kejauhan, menggema syahdu di antara bangunan-bangunan kota Riyadh. Lala menatap ke arah cahaya yang masuk dan berbisik pelan. Ya Allah, terima kasih telah menulis kisah ini untukku. Ali membuka mata, tersenyum, dan menatap istrinya penuh kasih. Bangun, Lala. Mari kita sholat berjamaah.
Lala tersenyum lembut, mengangguk, lalu menyiapkan sajadah di atas karpet yang halus. Mereka berdua berdiri berdampingan, takbir bersama, dan dalam setiap sujudnya Lala menangis, memohon agar rumah tangganya selalu diberkahi dan dijaga oleh Allah. Setelah sholat, Ali menggenggam tangan Lala dan berucap lirih, "Setiap sujudmu adalah penenang bagiku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu, jika kau di sampingku, aku akan lebih dekat dengan Allah." Lala menunduk malu, tapi di balik senyum itu tersimpan rasa syukur yang tak terhingga. Hari-hari mereka berjalan damai. Lala mulai belajar kehidupan baru sebagai istri sekaligus kepala bagian administrasi di perusahaan Ali. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan, lalu berangkat bersama suaminya ke kantor. Ali tak lagi memperlakukan Lala seperti bawahan, tapi seperti rekan sejajar yang penuh kasih. Karyawan-karyawan lain sering berbisik kagum melihat hubungan mereka. Bukan karena kemewahan, tapi karena kelembutan yang terpancar dari setiap tatapan Ali kepada istrinya. Ia memperlakukan Lala bukan sebagai seorang istri yang harus dilayani, tapi sebagai anugerah yang harus dijaga. Suatu siang, saat jam istirahat, Ali datang ke ruangan Lala membawa makanan. "Ini, aku bawakan makan siang untukmu," katanya sambil tersenyum. Lala tertawa kecil. "Ali, seharusnya aku yang menyiapkan untukmu, bukan sebaliknya." Ali menjawab tenang, "Aku hanya ingin melakukannya. Cinta bukan soal siapa yang melayani siapa, tapi siapa yang lebih banyak bersyukur." Lala menatapnya dalam, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, biar aku juga membalas dengan cara yang sederhana, dengan mendoakanmu setiap hari." Ali menatapnya lembut, lalu menjawab, "Itu sudah lebih dari cukup, Lala. Karena doa dari hati yang tulus bisa lebih kuat dari segala penjagaan di dunia." Beberapa bulan berlalu. Rumah tangga mereka berjalan penuh ketenangan. Ibu Lala kini tinggal bersama mereka di rumah besar milik Ali. Hari-hari diisi dengan tawa lembut, aroma masakan Indonesia yang sering dibuat Lala untuk mengenang kampung halaman, dan percakapan kecil yang membuat suasana rumah selalu hidup. Suatu sore, mereka duduk di halaman belakang. Langit mulai jingga, dan burung-burung berterbangan kembali ke sarang. Ibu Lala tersenyum memandangi keduanya. "Lala, ibu bahagia melihatmu seperti ini. Kau telah melewati banyak hal. Dulu ibu hanya bisa berdoa agar kau bahagia, dan sekarang ibu melihat doa itu terkabul di depan mata." Lala menggenggam tangan ibunya erat, matanya berkaca-kaca. "Semua ini karena ibu, karena doa ibu yang tak pernah berhenti. Lala tak akan pernah melupakan itu." Ali menatap keduanya dengan senyum hangat. "Ibu, saya janji akan selalu menjaga mereka berdua, Lala dan kebahagiaan yang sudah ibu percayakan pada saya." Suasana menjadi hening dan penuh haru. Sore itu, tiga hati bersatu dalam satu rasa syukur yang dalam. Waktu terus berjalan. Lala kini mulai terbiasa dengan budaya Arab. Ia belajar bahasa dengan fasih, mengenal para tetangga, dan mulai aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Ali selalu mendukung setiap langkah istrinya, bahkan sering ikut menemani jika Lala ingin berbagi makanan dengan para pekerja migran Indonesia di sekitar kota. Suatu malam, di teras rumah mereka, Lala menatap langit penuh bintang dan berkata, "Ali, dulu aku berangkat ke sini hanya ingin mencari pekerjaan. Tapi Allah memberiku lebih dari itu. Dia memberiku keluarga, cinta, dan kehidupan yang lebih baik." Ali tersenyum lembut menatap langit yang sama. "Karena niatmu tulus, Lala. Itulah sebabnya Allah menghadiahkan segalanya lewat jalan yang indah. Kadang, kita tak tahu apa yang menanti di depan, tapi jika kita melangkah dengan ikhlas, Allah akan menulis kisah terbaik untuk kita." Lala menatap suaminya lama, lalu berucap pelan, "Semoga kisah kita tidak hanya berhenti di sini, Ali. Semoga rumah tangga kita menjadi jalan menuju surga." Ali menggenggam tangan istrinya erat, lalu menjawab dengan tenang, "Amin, Lala. Selama kita saling mengingatkan dalam kebaikan, insya Allah, cinta ini akan kekal bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat." Malam itu, di bawah langit Arab yang damai, dua insan yang dipertemukan oleh takdir saling berpandangan dengan mata penuh cinta dan keyakinan. Hidup baru Lala telah dimulai.
bukan sebagai seorang perantau yang mencari pekerjaan, tapi sebagai seorang istri yang menemukan arti hidup sejati dalam ridho Allah. Dan di sela angin gurun yang berhembus pelan, terdengar suara lirih penuh syukur dari hati Lala. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menulis kisah paling indah dalam hidupku.